Aku lagi makan, aku langganan pertama dia dari nol dari nol. Aku cuman selalu setiap kali gini loh, dapat makan pulang aku cuma ngomong satu kalimat, Tuhan berkati. Setiap kali dimanapun aku selalu membiasakan diri gitu, di supermarket, di Indomaret, habis belanja, Tuhan berkati, sesimpel itu aja. Ternyata efeknya luar biasa. Buat aku ini kesaksian, karena apa? Karena efeknya luar biasa. Dari kalimat Tuhan berkati, percaya atau enggak, mereka mengalami eh, apa, nilai-nilai Yesus yang kita tanamin. Gak cuma Tuhan berkati sih, aku tanamin juga nilai-nilai tentang pengajaran Yesus. Akhirnya mereka melakukan dan mereka melihat sendiri hasilnya. Itu di luar nalar aku di Jakarta pelayanan dari tahun 2011 nggak pernah punya anak rohani, itu nggak pernah gitu loh. Di Bali malah ajaib ya, malah kayaknya ini apaan sih Tuhan gitu. Gue di Jakarta dari 2011 keliling pelayanan dari Katolik, Kristen segala macam, udah nggak pernah punya anak rohani. Di sana cuma dengan sharing hal-hal yang simpel tentang nilai-nilai ajaran Yesus, orang mau kenal Yesus loh. Dan kita jadi jawaban doa buat mereka gitu. Nggak cuma kita berdoa, tapi kita jadi jawaban doa buat orang. Itu aja kesaksian, dan itu buat aku mujizat yang wow. Dari itu doang aja, itu aja. Thank you, Tuhan berkati. Terima kasih Bro William yang hari ini dia ditembak. Ini ada memberi kesaksian yang menguatkan kita. Baik Bapak Ibu sekalian, saatnya kita mau memberikan seluruh pengharapan kita kepada Tuhan. Kita mau naikkan satu pujian ini dan kita mau masuk lebih dalam lagi untuk bersama Dia. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Saya mengundang Bapak Ibu berdiri, kita nyanyikan lagi ini. Kita hidup karena percaya. Karena percaya, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah
Anak-anakku yang terkasih, aku sangat mencintaimu. Meskipun engkau sering menjauh dariku, meskipun engkau sering menyakiti hatiku dengan perbuatan dosamu, tapi selama engkau berseru kepadaku, aku akan mengampunimu kapanpun itu. Janganlah kau menjauh dariku, janganlah kau berbuat yang tidak setia kepadaku, tapi teruslah berdoa hanya kepadaku. Aku sangat mengasihimu dan aku akan selalu mendampingimu. Terima kasih Tuhan. Ampunilah mereka-mereka yang menyakiti hatimu, karena aku telah lebih dahulu mengampuni engkau. Bersehatilah dan berdamailah di dalam setiap perkara, karena aku akan juga memberikan damai sukacita kepadamu. Percayalah, serahkanlah semua masalahmu dan semua bebanmu. Percayalah kepadaku. Ingatlah aku Bapamu. Serahkanlah semua gundah gulanamu, semua sedihmu, karena aku yang akan selalu menjagamu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Tuhan, inilah pujian dan penyembahan kami. Seluruh hidup kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dan Kau malam hari ini Bapa, kami nanti mau duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh Ibu Kartika. Curahkanlah rahmat-Mu, berkat-Mu atas kami semua di sini. Bimbing kami dan utuslah Roh Kudus-Mu menaungi kami semua, agar kami dimampukan untuk mendengar apa yang Kau inginkan, apa yang menjadi sabda-Mu dalam hidup kami. Dan kiranya Engkau juga berkati Ibu Kartika yang akan menyampaikan firman-Mu pada hari ini. Engkau berkati seluruh persiapannya, Engkau selalu berkati materi yang akan dibawakannya. Bapa, kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu, dalam nama Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan, Penyelamat dan Sahabat kami. Amin. Kepada Ibu Kartika, waktu dan tempat dipersilakan. Selamat malam Bapak Ibu semuanya, Shalom. Shalom. Sebelumnya saya mau memperkenalkan diri dulu ya. Katanya kan kalau nggak kenal nggak sayang. Terus terang saya ini adalah kali kedua ya untuk hadir di sini, tapi dulu masih lewat Zoom ya. Nah sekarang saya bisa hadir di sini, senang sekali dengan Bapak Ibu semuanya bisa berjumpa langsung. Nah Bapak Ibu, ada satu yang ingin saya katakan, bahwa nama saya adalah Susanti Kusuma. Nama saya adalah Susanti Kusuma, biasa dipanggil dengan Santi. Saya perutusan dari Persekutuan Doa Tresia, dari Paroki Tresia. Cuma saya itu dari asalnya ya dari Paroki Paskalis ya. Nah kok bisa sih begitu ya? Ya karena dulu saya tinggalnya di Bekasi, jauh. Jadi saya tinggal di Bekasi, saya kerja di Jakarta Pusat. Jadi untuk menghindari macet seperti biasa, saya singgah dulu di Tresia. Nah di gereja itulah akhirnya saya tumbuh hingga saat ini. Nah Bapak Ibu, hari ini saya diberikan sebuah tema mengenai akar dari dosa yang diambil dari Kejadian 3, 1 sampai 6. Terima kasih Bapak. Ya lanjut. Nah Bapak Ibu, sebelumnya saya mau sedikit dulu ya, sebelum kita masuk ke dalam firman-Nya, membaca firman-Nya, saya ingin sedikit menjelaskan dulu.
Karena kalau bicara mengenai akar dosa, maka kita harus tahu dulu dosa juga ya. Nah, dosa menurut KGK dari Katekismus Gereja Katolik, apa sih yang dikatakan di sana? Dosa adalah satu pelanggaran terhadap akal budi, kebenaran dan hati nurani yang baik. Ia adalah satu kesalahan terhadap kasih yang benar terhadap Allah dan sesama, atas dasar satu ketergantungan yang tidak normal kepada barang-barang tertentu. Jadi saya ingin menekankan di sini adalah atas dasar satu ketergantungan yang tidak normal kepada barang-barang tertentu. Ya, jadi di sini di dalam dosa itu ada suatu pelanggaran, ya, juga ada suatu kesalahan. Yang tentu pelanggaran dan kesalahan itu membuat kita jauh dari Tuhan. Dikatakan di KGK 1850 juga dikatakan bahwa dosa adalah penghinaan kepada Allah. Ya, lanjut Pak. Nah, kita mau masuk ke dalam akar dosa. Jadi kita tuh sebetulnya ada mengenal mengenai akar dosa, selain itu juga ada pokok dosa. Ya, kalau pokok dosa bedanya apa sih pokok dosa dengan akar dosa? Kalau pokok dosa itu berawal dari kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Ya, kita punya kebiasaan buruk, tukang marah, ya, tukang gosip, nah itu tuh kebiasaan buruk. Akhirnya dari kemarahan-kemarahan kita biasa marah gitu sama orang, sama teman, akhirnya kita membenci kita fitnah, dan semua berlanjut akhirnya membawa kita kepada dosa. Nah, itulah pokok dosa. Nah, sementara kan kita selalu kalau namanya dosa yang kita takut adalah dosa berat ya, berzina, ya, korupsi, yang kita tahu itu dosa-dosa yang berat. Tapi ternyata ada sesuatu tuh sebetulnya bukan dosa, ya. Jadi kalau akar dosa ini berawal dari cinta diri, kesia-siaan, sensualitas. Jadi dia dosa gak? Enggak ya. Kita cinta diri berdosa gak? Tidak. Ya, bahkan Tuhan bilang mengajarkan kepada kita apa? Cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri, ya. Jadi ini bukan berakar, bukan bermula dari kebiasaan buruk atau sesuatu yang mengakibatkan kita dosa, tetapi justru dari sesuatu yang baik. Tapi ini justru kita harus hati-hati ya, karena di sini kita sudah diperingatkan ya. Karena akar dosa itu dari sesuatu yang baik loh, cinta diri. Nah, kita baca di sini ya, cinta diri dalam makna ini menunjukkan pada suatu kelekatan tak teratur pada keunggulan diri sendiri, yaitu mengakibatkan nanti kesombongan ya. Jadi ada kelekatan yang tidak teratur pada diri sendiri. Saking cintanya kita pada diri sendiri, ya, kita merasa waduh diri kita paling hebat, kita merasa diri kita paling pinter, kita merasa semuanya ya. Akhirnya yang terjadi apa? Membawa kita pada kesombongan ya. Kita melekat kepada cinta diri kita yang membawa kita kepada kesombongan. Yang kita tahu bahwa dari kesombongan ini ada dua yang akhirnya berakibat fatal dalam Alkitab ya, yang kita tahu. Pertama, ada yang tahu? Lucifer ya, malaikat yang paling pinter ya, karena kesombongannya akhirnya dibuang ya. Yang kedua adalah bagaimana manusia pertama jatuh pada cinta diri, pada kesombongan. Nah, inilah yang nanti kita akan lihat ya dalam tema perenungan ini. Bagaimana akhirnya manusia pertama jatuh dalam kesombongan. Yang kedua adalah kesia-siaan. Kesia-siaan adalah suatu kelekatan tak teratur pada pengakuan orang lain, kedengkian, ketamakan, kemurkaan. Ini akibatnya ya. Jadi ada kelekatan akan pengakuan pada orang lain ya. Kita ingin apa? Dipuji. Ya, kita ingin dipuji. Kita bisa sebagai pemimpin maunya dipuji. Kita haus, kita lekat, akhirnya melekat pada pujian. Karena kita maunya selalu dengar orang memuji kita.
Kita lihat bagaimana Saul, raja pertama, akhirnya juga jatuh ya. Dia setelah roh Allah pergi dari dia dan menunjuk Daud, nah makanya dia dengar tuh. Yang dia dengar apa? Orang bersorak-sorak ketika Daud menang ya. Dia memuji Daud gimana? Saul membunuh membunuh beribu-ribu ya. Sedangkan Daud berlaksa-laksa. Marahlah dia ya. Dia marah karena dia tidak dipuji. Nah, inilah kelekatan kepada kesia-siaan ya. Inginnya selalu dia yang mendapat pujian. Nah, kita juga sebagai anak-anak Tuhan, kita harus hati-hati dari kelekatan-kelekatan ini. Yang ketiga adalah sensualitas. Sensualitas adalah suatu kelekatan tak teratur pada kenyamanan, kemudahan, dan kenikmatan, yaitu seperti kerakusan, kelambanan, kejenuhan, dan percabulan. Bapak Ibu, kadangkala kita kalau sudah nyaman ya, aduh males banget. Ya, saya juga pernah waktu itu. Jadi kalau sudah kita mendapat sesuatu yang nyaman, kayaknya kita sudah susah untuk keluar. Ya, saya pernah waktu dulu ya, saya sedang belajar ya, naik itu di lantai, lupa saya lantai 4 atau lantai 3 dengan membawa gembolan pulang dari kantor dengan pakai sepatu hak. Tiba-tiba sudah sampai di atas, saya duduk, ada seorang ibu menjatuhkan kertas. Ya, dia menjatuhkan kertas, saya mau ambilin cuman capek ya, baru juga duduk, baru begini nih Bapak Ibu, baru begini, aduh kertas jatuh. Kayaknya aduh males banget deh, betul-betul saya males banget, pikir ntar aja dulu deh ya, saya mau minum dulu, saya mau istirahat dulu, ntar saya pasti ambilin, saya pasti ambilkan. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Ternyata ada seseorang yang lewat, dia juga sama seperti saya, bawa tas, bawa buku, dengan memakai sepatu hak, pulang kerja, dia melihat kertas jatuh, dia pungut. Ya Bapak Ibu, yang rugi siapa? Yang rugi adalah saya, karena saya pada saat itu saya tidak mampu berbuat kasih kepada orang lain. Ya, Tuhan memberikan kesempatan kepada saya, tapi saya tidak menggunakan kesempatan itu sehingga orang lain yang mendapat kesempatan untuk berbuat kasih. Nah, kelekatan-kelekatan itu juga kita bisa melihat pada saat kalau kita menikmati makanan ya, sensualitas itu ya. Seseorang menikmati makan begitu nikmatnya. Saya pernah lihat di TikTok atau di mana ya, saya lupa ya. Nah itu bagaimana orang itu sampai 200 kilo kali ya beratnya ya. Sampai sudah tidak mampu untuk duduk, tiduran aja sudah susah bergerak, sehingga harus dibawa ke rumah sakit dan harus menjebol pintu ya, agar untuk membawa orang tersebut keluar. Nah itulah kenikmatan-kenikmatan, kelekatan-kelekatan kita yang tanpa kita duga membawa kita kepada dosa yang menjadi akar dari dosa kita. Ya, lanjut. Nah sekarang kita mau masuk ke dalam bacaan di Kejadian 3, 1 sampai 6. Boleh bantu saya baca gak? Ibu mungkin ya, bantu baca Ibu. Kejadian 3 ayat 1 sampai 6. Adapun ular adalah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati." Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-sekali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya,
Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Lanjut. Bapak Ibu, kalau kita baca dari Kejadian 3, 1 sampai 6 itu, di sini perikopnya mengenai manusia jatuh ke dalam dosa, ya. Yang menjadi menarik adalah apa sih yang dilakukan si ular tersebut, ya, sehingga bisa membawa manusia jatuh ke dalam dosa. Pertama-tama adalah ketika si ular mengatakan, di sana kan ada kita katakan aja ya si perempuan, ya, perempuan, karena pertama kan dikatakan perempuan dan manusia pertama, ya, perempuan dan manusia pertama yang telah ditempatkan di Taman Eden, ya. Melihat itu mungkin si ular sudah lama mungkin, ya, memantau, melihat, mencari celah, ya, bagaimana sih untuk bisa membuka pembicaraan dengan manusia tersebut, ya. Akhirnya apa yang dikatakan si ular? Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Ya. Lalu apa yang dikatakan oleh si perempuan itu? Oh enggak, bukan semuanya, tapi yang di tengah-tengah aja, ya. Bapak Ibu, apa yang dikatakan si ular itu sebetulnya saya juga suka mengatakan, ya, apa yang dikatakan si ular. Jadi sebetulnya kata-kata si ular ini ajaib gak sih? Enggak, biasa aja, ya. Tapi kok bisa membawa manusia hingga jatuh ke dalam dosa? Kata-kata si ular ini saya sering gunakan, Bapak Ibu. Saya terus terang, saya juga sebagai pembina di persekutuan doa di Teresia, tapi untuk anak berumur 9 sampai 14 tahun, ya. Pada saat mengajar mereka, tentu kalau anak-anak kan susah konsentrasi, ya, Bapak Ibu, ya. Kelamaan sedikit buar ya konsentrasinya, mereka udah langsung maunya main atau apa, ya. Nah, kata-kata inilah yang saya suka gunakan. Jadi misalnya nih contohnya, kalau saya bercerita mengenai Sakius, kita semua tahu Sakius itu orangnya kecil, ya. Dia ingin melihat Yesus, dia naik ke pohon, ya. Dari sejak dulu kita sudah tahu cerita mengenai Sakius. Nah, saat dengan anak-anak, maka saya akan mengatakan bahwa bukan Sakius yang naik. Ternyata misalnya saya ambil si Petrus naik ke pohon ingin melihat Yesus, gitu, ya. Nah, ntar saya lihat gimana sih reaksi anak-anak. Oh, anak-anak ternyata diam. Kalau dia diam berarti apa yang kita katakan dia tidak menyimak, ya. Tapi ketika anak-anak terus langsung protes, Kak Santi dia bilang gitu, ya, bukan Petrus, Kak. Oh ya, siapa yang harus naik ke pohon? Sakius, gitu, ya. Wah, di situ lega saya, ya, lega sekali, gitu, ya. Ternyata pertama anak ini memang menyimak, kedua dia tahu mengenai firman dan kebenaran dari bacaan tersebut. Nah, demikian juga si ular juga enggak punya apa-apa, dia cuma ngetes doang, cuma mau ngetes manusia. Jadi dia dengan kata-kata yang dibalik, ya. Si ular tahu gak apa yang difirmankan oleh Allah? Tahu, ya, tapi dibalik. Dia ngomong, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Nah, ternyata si perempuan jawab, oh enggak, cuman yang di tengah doang yang tidak boleh dimakan, yang lainnya boleh. Wah, si ular tahu, berarti dia tahu apa berarti? Bahwa firman Allah sudah nyampai kepada si perempuan tersebut. Karena apa? Karena pada perikop sebelumnya Allah berfirman hanya kepada manusia pertama, ya, hanya kepada Adam, ya, kita sebut di sini, ya, hanya kepada Adam, belum ada perempuan. Tapi pada saat itulah ketika si perempuan menjawab, si ular sudah tahu,
oh ternyata firman-Nya sudah sampai ya. Tapi namanya si ular, dikatakan kan tadi ular itu adalah binatang yang cerdik ya. Dia tidak mau kalah begitu saja. Lalu dia keluarkan kata-kata pamungkas yang lain ya. Sekali-kali kamu tidak akan mati. Dia katakan seperti itu. Langsung setelah itu dia sambung dengan kalimat berikutnya, dia tidak membiarkan si perempuan itu untuk berpikir ya. Dia enggak kasih jeda. Dia langsung masuk lagi. Dia katakan, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Bapak Ibu, terus terang mungkin pada saat si jahat, si ular itu ya, si ular itu bicara, mungkin tidak terlalu menarik buat si perempuan tersebut ya. Dia nggak menarik. Aku tahu kok firman Allah, aku tahu kok kebenarannya, aku tahu kok ya. Sama seperti kita, mungkin kita sering loh baca Alkitab, mungkin tiap hari kita tahu mengenai firman Allah ya. Tapi hati-hati Bapak Ibu ya, kita harus menutup, menguasai pikiran kita, hati kita. Jangan sampai kita membuka celah untuk si ular untuk mempengaruhi pikiran kita semuanya. Nah, apa yang dikatakan si ular yang menjadi sangat menarik, yang membuat manusia pertama jatuh dalam dosa, yaitu apa yang dikatakan, dan kamu akan menjadi seperti Allah. Itulah yang membuat si perempuan merasa, waduh, asik banget ya. Akar dosanya kesentuh ya, cinta diri. Dia ingin menjadi hebat, dia ingin lebih dari yang lain ya. Akar dosanya tumbuh menjadi kesombongan, dan akhirnya disitulah si perempuan akhirnya jatuh dalam dosa. Selanjutnya Bapak. Nah Bapak Ibu, kalau kita sebagai pengikut Tuhan, sebagai pengikut Yesus, kita tentu tahu apa yang selalu diinginkan Allah ya. Allah selalu ingin kita berada dekat dengannya. Allah selalu ingin kita selalu berelasi, bersekutu, sehingga apa? Sehingga kita bisa merasakan kasih Allah, karena Allah adalah kasih ya. Dia tidak pernah kehabisan kasihnya. Kasihnya selalu mengalir dan berlimpah untuk kita. Berbeda dengan si jahat. Apa yang si jahat mau? Dia selalu berusaha menarik kita ya. Dia selalu menentang Allah, ingin menarik kita keluar dari kasih. Yang kedua adalah Allah selalu bicara mengenai kebenaran. Apa yang diberikan Allah, apa yang dibawakan firman, yang diberikan lewat firman-firmannya, yang dinyatakan lewat firmannya, semua adalah kebenaran. Kebenaran untuk apa? Untuk melindungi kita Bapak Ibu. Untuk melindungi kita agar kita tidak jatuh ke dalam dosa. Ya, agar kita terus bisa merasakan kasih dari Allah. Tapi apa yang dilakukan si jahat? Yang tadi si jahat ya, dia berbohong, dia berdusta, dia menipu. Si jahat itu adalah raja dari kebohongan ya. Dia raja dari fitnah. Bapak Ibu, mengenai kebohongan ini kita juga harus hati-hati ya. Banyak kebohongan-kebohongan yang diberikan oleh si jahat, akhirnya kita nggak kuat loh ya. Kita nggak kuat, jatuh ke dalam dosa, dan banyak bahkan anak-anak muda ya. Saya belakangan ini karena saya bergerak di anak-anak remaja ya, sangat sedih karena banyak anak remaja yang bunuh diri ya. Karena apa? Terus ya si jahat nih mengisi pikirannya, diputar balik semuanya ya, bahwa ketika kita telah jatuh dalam dosa ya, tentu Allah mau kita balik
Betul ya Bapak Ibu ya? Dia mau kita balik. Setelah kita balik, kita bertobat, kita mengaku dosa. Nah, inilah bedanya dengan si jahat. Kebenaran yang diberikan Allah ketika kita telah mengaku dosa, perasaan penyesalan kita terhadap dosa itu hilang, ya. Karena apa? Karena kita tahu, kita percaya bahwa Tuhan mampu menghapuskan seluruh dosa kita, ya. Berbeda dengan si jahat. Ketika kita mengaku dosa, ketika kita mau berbalik kepada Allah, wah, makin diserang Bapak Ibu, ya. Kita makin diserang. Sebagai pelayan Tuhan kita akan diangkat. Wah, kamu pelayan Tuhan yang enggak benar, ya. Kamu berdosa. Kamu sudah tidak pantas jadi pelayan Tuhan. Allah sudah tidak mengasihi kamu. Kamu sudah kotor gitu ya. Apa yang kamu perbuat sudah kotor. Sehingga apa? Semua serangan-serangan, kebohongan-kebohongan, semua fitnah diputarbalikkan membuat seorang tuh depresi loh, ya. Banyak dari dosa-dosa yang membuat seseorang tuh makin lama makin berat ya. Terus makin berat, dia sampai nggak kuat, akhirnya memutuskan untuk bunuh diri. Dan bukan orang dewasa saja, banyak sekali anak-anak. Bapak Ibu tahu ada anak remaja jam 6 dia masih ke gereja, jam 6 sore, Minggu jam 6 sore dia masih ke gereja. Pulang dari gereja, orang-orang masih melihat dia, ya. Jam 9 sudah keluar berita bahwa dia lompat dari apartemennya, ya. Karena apa? Enggak sanggup dengan kebohongan-kebohongan yang diisi oleh si jahat, dengan fitnah-fitnah, ya Bapak Ibu. Makanya penting dari kita untuk mengetahui kebenaran firman. Ketika kita punya dosa dan ketika kita sudah menyesal, maka Allah tidak akan memperhitungkan dosa kita lagi, ya. Dia ingin menyelamatkan kita. Berbeda dengan si jahat. Yang ketiga adalah Allah berkuasa atas kita. Karena apa? Karena Allah adalah yang menciptakan kita. Allah memang maha kuasa, dia berkuasa atas apa yang ada dari kita. Bahkan rencana-rencana kita pun semua Allah dapat mengaturnya, ya. Mana yang terbaik Allah akan berikan. Berbeda dengan si jahat, ya. Si jahat itu tidak berkuasa kepada kita. Kok bisa? Buktinya mana? Si jahat itu tidak berkuasa kepada kita. Bapak Ibu tahu? Buktinya ada di mana bahwa si jahat tidak berkuasa kepada kita? Di dalam Alkitab sudah ditulis, ya. Bahwa Tuhan telah menyerahkan kepada manusia pertama, yaitu hewan dan tumbuhan yang untuk mereka kelola, yang untuk mereka kuasai, ya Bapak Ibu. Nah, kalau tumbuhan, hewan itu di bawah kuasa manusia, berarti ular itu binatang bukan? Binatang, ya. Ular itu binatang, dia seharusnya di bawah kuasa manusia pertama. Namun karena cinta diri, karena kesombongannya, dia ingin seperti Allah, dia lupa. Dia lupa siapa yang harus dia dengar. Firman Tuhan si penguasa atau atau perkataan dari si ular, ya. Padahal ular itu tidak berkuasa atas diri kita, Bapak Ibu. Si jahat tidak berkuasa atas diri kita. Lanjut. Nah, sekarang kita mau lihat apa yang dilakukan oleh si perempuan, ya. Kita mau lihat dari 1 Yohanes 2 ayat 16. Boleh dibaca bersama-sama Bapak Ibu? 3, 2, 1. Sebab keinginan daging, keangkuhan hidup dari dunia. Ya, saya ulang ya. 1 Yohanes 2 ayat 16 dikatakan, sebab
semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Ya, bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Lalu Kejadian 3 ayat 16, boleh dibaca bersama-sama? Itu melihat bahwa buah-buah itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian, lalu mengambil dari buahnya dan dimakan. Ya, saya ulang kembali ya. Kejadian 3 ayat 16 dikatakan perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya, lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian, lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya. Lanjut Pak. Nah, tadi kan ada balik kelewatan. Ya. Tadi dalam 1 Yohanes 2 ayat 16 dikatakan ada keinginan daging, betul ya Bapak Ibu ya? Terus ada keinginan mata. Lalu yang ketiga adalah keangkuhan hidup. Dan itu bukan berasal dari Bapa, tetapi dari dunia. Sedangkan di Kejadian 3 ayat 6 dikatakan baik untuk dimakan ya. Jadi baik untuk dimakan itu adalah apa? Keinginan daging ya. Lalu si perempuan itu juga melihat, wah buahnya sedap kelihatannya ya. Itu adalah keinginan mata. Lalu yang terakhir, akhirnya masuklah ke dalam hati ya. Menarik hati, itu adalah keangkuhan hidup. Nah, jadi semua yang dilakukan oleh si perempuan tersebut itu adalah keinginan daging ya, yang bukan berasal dari Bapa. Yang sekali lagi karena akar dosanya yaitu cinta diri, sehingga membuat si perempuan itu melakukan keinginan-keinginan daging ya, keinginan-keinginan daging. Dalam katekismus Gereja Katolik KGK nomor 1873 dikatakan akar dari semua dosa terletak di dalam hati manusia. Bapak Ibu, hati-hati ya. Kalau sudah sampai di hati itu dosa, itu susah banget loh. Susah banget. Jadi pertama-tama dosa itu melalui apa? Melalui ada yang dari mata ya. Kita melihat sesuatu yang kurang baik ya. Video-video yang tidak baik gitu ya. Itu awal masuknya ya. Jadi ini tahap. Dosa itu enggak langsung jebret gitu ya. Tapi pelan-pelan gitu ya. Masuknya pelan-pelan. Oh mungkin kita merasa, oh enggak kenapa lah. Cuman lihat dikit, ngintip dikit gitu ya. Ngintip dikit. Tapi akhirnya masuk ke dalam pikiran kita. Ya. Mulailah pikiran kita berimajinasi. Ya. Kita mulai berimajinasi yang bukan-bukan. Mungkin kita melihat uang, ya kita mulai berimajinasi, wah dengan uang tersebut kita bisa menggunakan segala macam, ya kita bisa beli ini, kita bisa beli itu. Lalu setelah masuk ke dalam pikiran kita, masuklah ke hati kita, ya di dalam hati kita mulai memutuskan, sudah ada rencana untuk mengambil uang, rencana untuk berzinah mungkin ya. Mulailah ada keputusan di dalam hati kita. Dan setelah itu si jahat tinggal apa? Eksekusi. Ya. Segitu Bapak Ibu melakukannya, des. Kena kita. Masuk perangkapnya. Ya, enggak main-main loh Bapak Ibu. Lebih-lebih kalau sudah masuk ke dalam hati. Ya, sudah masuk ke dalam hati, sudah berakar menjadi kelekatan kita. Namanya kalau orang sudah kelekatan ya, sudah sulit. Coba lihat orang-orang yang perokok. Maaf ya, saya bukannya mengadili ya, maaf. Seorang yang perokok, seorang yang narkoba, untuk melepas itu susah loh.
Walaupun dibungkus rokok sudah ditulis, nanti kamu sakit, bisa kanker seperti ini. Gambarnya aja serem ya, gambarnya aja saya lihat, aduh serem banget. Tapi sulit, karena apa? Sudah ada kelekatan. Bapak Ibu, dosa itu kalau sudah mencengkeram hati kita, dia akan kuat loh. Ya. Dia akan kuat, dia terus, dia tidak akan membiarkan kita untuk bertobat. Ya. Tapi jangan takut Bapak Ibu, karena apa? Karena kita tidak dapat dikuasai oleh si jahat. Ya. Kita tidak dapat dikuasai si jahat, karena si jahat itu ada di bawah kuasa kita. Tapi bisa kalau di bawah kuasa kita, tapi kalau kita benar-benar menjalankan firman Tuhan, ya. Jangan kita beranggap, wah nggak takut sama si jahat gitu ya, coba-coba gitu ya. Kita nggak tahu kebenaran firman Tuhan. Jangan mencobai diri kita Bapak Ibu, ya. Si jahat tuh lebih hebat, dia kenal Tuhan. Jangan sekali-sekali kita menjatuhkan diri ke dalam dosa. Ya, lanjut. Nah, Bapak Ibu, dikatakan dalam 1 Petrus 5 ayat 8, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelamnya. Nah jadi ya si jahat itu kan gak pernah tidur ya Bapak Ibu ya. Beda sama kita, kadang capek, lelah. Kalau si jahat enggak, terus dia keliling. Dia ngikutin kita bagaimana nih, lebih-lebih anak Tuhan. Waduh, kalau kita anak Tuhan, kita yang sudah kenal Tuhan, makin jadi. Karena poinnya naik nanti, ya. Poin siapa? Poinnya si jahat. Karena berhasil membawa anak Tuhan, ya. Kalau sama membawa orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, biasa, ya. Jadi si iblis itu di tempat-tempat yang penuh kejahatan, biasa. Dia sudah berteman. Ya, dia berteman, nggak ada tantangan, tapi tantangannya itu justru pada anak-anak Tuhan. Ya, sayang Bapak Ibu, kita anak-anak Tuhan, jangan sampai lengah. Ya, maka dari itu kita diajak untuk taat dan setia. Kenapa manusia pertama perempuan itu bisa jatuh ke dalam dosa? Karena dia tidak taat, Bapak Ibu. Tuhan sudah bilang, jangan kau makan. Dia tahu kebenarannya, sudah sampai ke dia. Tapi dia tidak bisa taat, ya. Dia coba-coba. Lalu yang kedua apa? Kedua adalah setia. Allah begitu setia dengan kita ya. Dia begitu setia dengan kita. Sekalipun saat manusia pertama sudah jatuh dalam dosa, tapi Allah tetap setia. Ingin membawa kita semua kembali kepadanya, untuk merasakan kasih-Nya, untuk berelasi kembali kepada Dia. Allah yang pencipta, untuk menyelamatkan kita dengan setia Dia turun jadi ciptaan. Sementara kita sebagai ciptaan seringkali ingin menjadi pencipta, ya, menjadi pencipta. Nah, inilah dosa yang akhirnya diturunkan kepada kita dari manusia pertama. Lanjut Pak. Nah, lalu bagaimana sih kita untuk mencegah hal-hal yang seperti supaya kita tidak dikuasai oleh si jahat ya. Yang pertama kita diajak untuk takut akan Allah. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Bapak Ibu, pertama kali kalau kita mau mengenal Allah ya, pertama kali adalah yang dilakukan kita cobalah kita takut sama Allah. Takut ada dua, takut yang baik, takut yang baik dan yang benar dan yang tidak benar ya. Takut pada benda-benda duniawi itu yang tidak benar. Jadi kita takut kita kehilangan sesuatu. Misalnya kita sudah melekat. Karena kita sudah melekat kita takut kehilangan misalnya handphone gitu ya. Waduh itu kan kelekatan ya.
kita takut. Nah, itu takut yang tidak benar. Tapi takut di sini adalah takut pada Allah. Bagaimana kita tahu bahwa Allah itu adalah Maha Kuasa, ya. Dia tahu semua yang kita buat. Jangan Bapak Ibu berpikir, oh di dalam kamar yang gelap aku melakukan sesuatu, Allah tidak tahu. Allah tahu, ya. Karena Dia Allah yang Maha tahu. Allah adalah Allah yang Maha hadir. Dia hadir dimanapun Bapak Ibu berada, ya. Jadi walaupun saat itu kita dalam kesulitan, kita dalam keadaan kebingungan, Allah hadir Bapak Ibu. Walaupun Bapak Ibu dalam kesusahan, kesulitan, Dia tahu, Dia hadir, ya. Nah, disinilah dengan Allah yang begitu Maha Kuasa, yang mengetahui segalanya, maka disinilah datang rasa hormat kita. Jadi takut akan Allah itu karena kita hormat kepada Allah. Kita tahu Allah kita tuh Allah yang luar biasa. Selanjutnya adalah pengenalan akan Allah. Dalam Hosea 4 ayat 6 dikatakan, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Bapak Ibu, banyak sekali dari orang-orang yang percaya pada Tuhan, yang dikatakan percaya Tuhan, mengikuti Tuhan. Tapi kita suka lihat kok ternyata hidupnya begitu hancur, ya, hancur. Karena apa? Karena dia tidak mengenal Allah dengan sungguh-sungguh, ya. Orang yang seperti ini nih sasaran empuk bagi si jahat, ya. Dia tidak tahu mengenai kebenaran firman. Seperti yang tadi saya katakan mungkin, ya. Jadi ketika seseorang berdosa dan akhirnya berbalik, terus si jahat tuh mengisi bahwa Allah tuh sudah tidak mengasihi engkau lagi, ya. Dia nggak ngerti bahwa Allah kita kasih, yang selalu yang begitu besarnya kasihnya terhadap kita. Dia memberikan putranya yang tunggal untuk kita, untuk menyelamatkan kita. Kalau kita tahu itu, bahwa apa yang si iblis tanamkan di pikiran kita enggak tembus Bapak Ibu, ya. Karena kita tahu kebenarannya, kita mengenal Allah kita itu siapa dan bagaimana. Selanjutnya adalah bersyukur. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bapak Ibu, kalau kita lihat manusia pertama itu jatuh di dalam dosa justru pada saat mereka dalam keadaan nyaman, ya. Dia ditempatkan di mana? Di Taman Eden. Taman Eden itu begitu kaya, penuh dengan berkat Allah, ya. Di situ mengaliri ada 4 sungai di situ. Berarti betapa suburnya tanaman tersebut, ya. Manusia pertama jatuh pada saat dicukupi oleh Allah, diberikan kuasa oleh Allah atas tanaman, tumbuhan serta hewan-hewan, ya. Tapi justru semua kekuasaan yang telah diberikan Allah, segala kenikmatan yang telah diberikan Allah, justru membawa manusia pertama jatuh dalam dosa. Karena apa? Karena dia tidak bersyukur, Bapak Ibu. Marilah kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mau bersyukur dalam segala hal. Baik kita susah maupun penuh kesulitan, walaupun ada kekhawatiran, kita terus bersyukur, ya. Kita terus bersyukur. Apapun yang dikatakan si jahat yang menggoda kita, waduh kamu sudah melayani tapi kamu gak dapat apa-apa, gak perlu dihiraukan, ya. Kita bersyukur apapun keadaan kita, baik kita dicukupi atau saat ini kita masih dalam kekurangan, baik sehat ataupun saat ini kita dalam keadaan sakit, kita syukuri semuanya itu. Selanjutnya Pak. Habis ya berarti ya. Ya, habis. Nah, Bapak Ibu, satu hal yang saya ingin kita selalu ingat, ya, bahwa
akar dosa itu, akar dari dosa itu bukan sesuatu yang luar biasa, ya. Tetapi sesuatu yang sudah ada dalam diri kita, yaitu cinta diri, kesia-siaan, dan sensualitas. Itu sudah ada di dalam kita dan gak mungkin hilang, ya, gak mungkin ada. Namun di sini janganlah akar tersebut kita lekatkan pada dosa-dosa, ya, kesombongan, ketamakan, kedengkian. Jangan sampai kita lekatkan ke situ. Tetapi kemana kita harus lekatkan? Kita lekatkanlah kepada Allah, ya. Melekatlah kita kepada Allah. Bapak, Ibu, ajak keluarganya semuanya, cucunya, anaknya, ajak, bawa mereka, lekatkan kepada Allah. Dan ketika kita melekat kepada Allah, kita akan tahu mengenal Allah kita seperti apa. Bahwa Allah kita penuh dengan kasih. Dan satu hal yang Bapak Ibu tahu, bahwa apapun dosa kita, betapa besar dosa kita, betapa kuatnya si jahat, tetapi kasih karunia Allah itu lebih besar dari semuanya. Amin. Amin. Nah, Bapak Ibu, saya mau minta tolong sama WL untuk bantu saya nyanyi ini. Ada teksnya tadi ya. Ya, Bapak Ibu, tentu di sini saya bukan penyanyi, ya. Saya nggak bisa nyanyi, makanya saya minta bantu untuk WL, ya. Kita siapkan hati kita ambil posisi duduk kita yang enak, Bapak Ibu. Kita mau ingat bahwa betapa Allah itu sangat mencintai kita. Kita nggak usah melekat kemana-mana, ya. Datanglah kepada Allah, lekatkanlah hati kita padanya, bawalah roh kita kepadanya. Kemana lagi roh kita akan melangkah jika bukan kepada Allah kita, Allah yang besar, Allah yang berkuasa. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat, bahkan seluruh pengorbananku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar Allah kita, Bapak Ibu. Sungguh besar Datanglah padanya. pengorbananmu bagiku. Begitu besar apa yang telah dilakukan Allah bagi kita, Bapak Ibu, untuk menyelamatkan kita. Dia juga tidak membiarkan kita dibawa oleh si jahat. Begitu indah segala rencana yang diberikan Allah untuk kita. Hal-hal yang tidak terpikir telah diberikan Allah bagi kita, Bapak. Mari kita bawa hati kita lagi untuk terus kepada Allah. Hadirkan Allah dalam hati kita. Rohmu yang suci, kau sahabat
bangkit diri. Mari kita berdiri Bapak Ibu, kita katakan sungguh pengorbananmu bagiku terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar Engkau ya Tuhan. Ya Allahku, Engkau sungguh indah ya Allahku. Sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kita naikkan kembali, kita katakan sungguh besar. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar ya Allah. Sungguh besar. Engkaulah Allah yang begitu indah, yang mengenai rencana-rencana yang indah bagi kami. Sungguh yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Sungguh indah. Terima kasih Bapa. Betapa Engkau begitu besar bagi kami. Bahkan segala pengorbanan kami belum ada apa-apanya ya Bapa, dibanding dengan segala pengorbanan-Mu. Dan saat ini kami umat-Mu yang ada di tempat ini ya Bapa, kami ingin memberikan hati kami ya Bapa untuk menerima segala rencana yang telah Kau berikan bagi kami. Ya Bapa, sekali lagi dengan iman kami ya Bapa, kami ingin katakan bahwa Engkaulah Allah kami yang sungguh besar. Kita angkat sekali lagi, sungguh besar Engkau ya Bapa. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah ya Bapa, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Kita tundukkan kepala kita. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Intensi doa. Silahkan duduk Bapak Ibu, terima kasih. Bapak Ibu, di dalam kotak ini ada banyak sekali permohonan-permohonan kita ya. Doa-doa kita yang akan kita doakan. Dan kita juga tahu bahwa iman kita, iman yang telah ada pada kita tentu akan menguatkan harapan kita, ya, bukan memutuskan harapan kita. Nah, dengan doa, dengan hati kita yang selalu
berharap bahwa kita tahu bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kita. Apapun akan diberikan jika memang itu untuk keselamatan kita. Nah, Bapak Ibu, saya mau mengajak Bapak Ibu semuanya juga, kita satukan hati kita ulurkan tangan kita untuk intensi-intensi ini. Kita percaya bahwa Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Besar, mau membuka hatinya untuk setiap permohonan-permohonan doa ini. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkaulah Allah yang begitu baik. Engkaulah Allah yang tahu segala kelemahan kami dan kekurangan kami. Engkaulah tahu juga setiap penderitaan kami ya Bapa. Dan Engkau juga tahu apa yang kami butuhkan pada saat ini. Mungkin begitu banyak rencana-rencana yang kami inginkan, yang kami sampaikan, yang kami buat, dari kesehatan, dari rejeki, dari kekhawatiran-kekhawatiran, dari penyembuhan. Bapa yang Maha Baik, setiap intensi yang ada di dalam kotak ini ya Bapa, Kau jamah ya Bapa, Kau lihat ya Bapa, betapa kami sangat berharap kepadamu ya Bapa. Apapun dalam intensi ini ya Bapa, biarlah yang terbaik Kau kabulkan, dan biarlah kami sebagai anak-anak-Mu ya Bapa masih dapat Kau izinkan untuk melihat setiap kemuliaan yang terjadi di dalam hidup kami, bahwa di mana intensi-intensi doa ini boleh dapat terjadi di dalam hidup kami. Ya Bapa, inilah doa kami ya Bapa. Dan sebagai anak-Mu ya Bapa, hanya kepadamu-lah kami berharap. Dan di dalam nama Yesus Kristus, Engkau pernah berkata, Engkau telah berfirman, apapun yang Kau percaya di dalam Yesus Kristus, maka Engkau akan mengabulkan. Ya Bapa, saat ini ya Bapa, dengan lidah kami, dengan hati kami bawa setiap intensi, kami percayakan semuanya ke dalam Putra-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup bertahta kini dan sepanjang segala abad. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Baik, terima kasih untuk Ibu Susanti. Maaf kalau tadi saya salah menyebutkan nama ya Bu. Ya, ini Ibu Susanti. Boleh kita beri aplaus lagi buat Ibu Susanti. Terima kasih untuk firman-Nya. Tuhan memberkati seluruh pelayanan dan karya Ibu Susanti. Ya, oke, silakan. Baik Bapak Ibu, kita sudah banyak diberikan berkat, sudah diberikan banyak firman ya, firman-firman ini. Dan kita mau bawa kembali kepada Tuhan, mempersembahkan seluruh hidup kita. Ku persembahkan padamu Yesus. Ku persembahkan padamu Yesus, yang terbaik dan terindah. Segala apa yang ku miliki, itu semua anugerah-Mu. Terimalah Tuhan persembahan ini,
kasih untuk persembahan yang diberikan. Berikutnya kepada pengurus ada pengumuman. Shalom, selamat malam. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang hadir pada malam ini, kepada Ibu Lorencia Susanti, terima kasih atas renungan akar dari dosa yang telah dibawakan, kepada Bro William Kenji atas kesaksiannya, kepada tim pujian yang dipimpin oleh Ibu Peggy, kepada pemain keyboard Ibu Atik, kepada petugas LCD proyektor Bapak Sony, dan soundman Bapak Raymond, kepada para petugas penerima tamu, kolektan, dan Tuhan memberkati pelayanan Bapak Ibu semuanya. Ada beberapa pengumuman. Untuk hari Selasa tanggal 25 Juli jam 10 di tempat ini akan ada renungan oleh Bapak Alfred dengan tema waspada terhadap ajaran sesat. Untuk hari Kamis depan malam tanggal 27 Juli pukul 19.30 ada renungan oleh Ibu Iren Sheila dengan tema kuasa di saat susah. Untuk Bapak Ibu yang ingin mempunyai beban dan ingin doa, ada SOS doa dari pelayanan doa paroki Santo Yakobus. Dapat dihubungi ke 0888 550 1028 dari pukul 6 pagi hingga 24 malam. Semua rahasia terjamin. Ada tambahan, ada retret pasutri untuk tanggal 11-13 Agustus di 5G Resort Cijeruk Bogor yang dibawakan oleh Romo Ignatius Suprianto MSF, Komisi Keluarga Keuskupan Bandar Lampung. Bagi yang minat, flyer di belakang. Kepada Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir dalam pertemuan ini, dimohon kesediaannya untuk berdiri dan saling berkenalan. Makasih, Pak. Bagi Bapak Ibu yang ingin didoakan secara khusus, mohon menghubungi pengurus PDKK. Tim doa akan melayani Bapak Ibu secara khusus. Demikian pengumuman kali ini, sekian, terima kasih, dan sampai jumpa lagi Kamis minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, kita sudah di penghujung acara PD kita pada malam hari ini. Mari kita tundukkan kepala, kita hening sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat dan penyertaan-Mu yang boleh kami terima pada hari ini, untuk firman yang boleh kami dengar, untuk Ibu Susanti yang boleh Kau hadirkan di tengah-tengah kami, dan untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk boleh memuji dan menyembah-Mu. Bapa, hari terakhir larut malam, dan sebentar lagi kami akan meninggalkan tempat ini, dan biarlah seluruh apa yang boleh kami alami, apa yang kami boleh rasakan hari ini, dan terutama apa yang boleh Engkau firmankan kepada kami hari ini, boleh meresap dan tinggal dalam hati kami, dan boleh menjadi berkat-berkat bagi kami untuk hari-hari kehidupan kami selanjutnya. Bapa, kami mohon juga Kau membimbing kami, Kau melindungi kami dalam perjalanan kami pulang ke rumah masing-masing, agar boleh tiba di tempat tujuan dengan selamat dan boleh berkumpul bersama dengan orang-orang yang kami kasihi. Dan kiranya juga Engkau melindungi kami dalam istirahat kami pada malam hari ini, agar kami boleh beristirahat dengan tenang, dan hingga besok pagi kami boleh membangun dengan tenaga dan semangat yang baru. Bapa,
Kami bawa seluruh ini semua ke dalam tangan-Mu, dalam nama Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan, Penyelamat dan Sahabat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, sampai bertemu lagi di hari Kamis depan. Tuhan memberkati. Buat kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu penutup ini. Yesus memberkati.